Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa buat anugerah yang besar yang Kau berikan kepada kami sore hari ini. Kami boleh berkumpul di dalam roh pada malam petang hari ini ya Tuhan. Karena Engkau yang merencanakan dan menghendaki ini terjadi. Kami yang sedang Kau tetapkan menjadi anak-anak-Mu keturunan ilahi ini Bapa. Akan terus menyembah-Mu, mengikuti kehendak-Mu, melakukan menjadi apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu di dunia ini. Kami percaya ya Bapa, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Karena itu pada petang hari ini, biar Engkau mengajar kami dan berbicara kepada kami anak-anak-Mu. Sehingga kami dapat melangkah dalam kehidupan kami, di dalam jalan kebenaran, dan selalu hidup berkemenangan. Engkaulah yang selalu menjadi sumber kehidupan bagi kami, sumber pengajaran dan sumber segala sesuatu bagi hidup kami. Biarlah Roh Kudus-Mu membuka pikiran kami ya Tuhan, sehingga apa yang Kau sampaikan pada malam hari ini akan menjadi terang dan jalan kebenaran yang akan kami jalani, kami lakukan, dan kami hidupi. Segala kemuliaan, pujian, dan hormat dalam kehidupan kami hanya kami berikan kepada nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat dunia ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman. Amin. Shalom. Saudara kekasih di dalam Tuhan, saya berharap suaranya bisa jelas terdengar ya. Firman Tuhan yang disampaikan kepada kita pada petang hari ini, Tuhan berikan dan sampaikan kepada kita terambil dari Perjanjian Lama di dalam 2 Samuel pasal yang ke-24 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25. Judulnya, Mezbah didirikan dekat Yerusalem, itulah berhenti. Pada hari itu datanglah Gad kepada Daud dan berkata kepadanya, "Pergilah, dirikanlah mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Arauna, orang Yebus itu." Lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad seperti yang diperintahkan Tuhan. Ketika Arauna menjenguk dan melihat raja dengan pegawai-pegawainya mendapatkannya, pergilah Arauna keluar lalu sujud kepada raja dengan mukanya ke tanah. Bertanyalah Arauna, "Mengapa tuanku raja datang kepada hambanya ini?" Jawab Daud, "Untuk membeli tempat pengirikan ini daripadamu dengan maksud mendirikan mezbah bagi Tuhan, supaya tulah ini berhenti menimpa rakyat." Lalu berkatalah Arauna kepada Daud, "Baiklah tuanku raja mengambilnya dan mempersembahkan apa yang dipandangnya baik. Lihatlah, itu ada lembu-lembu untuk korban bakaran, dan eretan-eretan pengirik, dan alat perkakas lembu untuk kayu bakar. Semuanya ini, ya Raja, diberikan Arauna kepada Raja." Arauna berkata pula kepada Raja, "Kiranya Tuhan Allahmu berkenan kepadamu." Tetapi berkatalah Raja kepada Arauna, "Bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya. Sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa." Sesudah itu Daud membeli tempat pengirikan dan lembu-lembu itu dengan harga 50 shikal perak. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu, dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Puji Tuhan, saudari kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dialami oleh Raja Daud dan kerajaan Israel ketika mereka harus menghadapi tulah berupa penyakit sampar yang diberikan oleh Tuhan karena Tuhan murka kepada mereka.
Itu sama dengan keadaan dunia hari-hari ini. Sama dengan keadaan bangsa dan negeri kita yang juga menghadapi habis-habisan wabah pandemi COVID-19 ini, saudara. Wabah penyakit menular yang mengancam kehidupan manusia. Ada banyak orang-orang yang tidak berhasil dan tidak sampai umurnya pada akhir tahun karena diserang oleh COVID-19 ini, saudara. Yang ajaibnya adalah ketika Daud sebagai raja melihat serangan, melihat penghukuman ini, dia datang kepada Tuhan dan melakukan sesuatu yang sangat luar biasa. Ya. Dia melakukan sesuatu yang berkenan di mata Tuhan, sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Dan inilah rahasia sebenarnya, saudara, untuk setiap kita bisa menang dari COVID-19. Keadaan yang dialami oleh dunia itu tidak pernah berubah. Tidak pernah ada yang baru di kolong langit ini, saudara. Semuanya sama, berulang dan terulang kembali. Dan karena itu kita orang-orang benar, orang-orang percaya yang mengasihi Tuhan selalu belajar dari Alkitab. Kita belajar dari saksi-saksi iman yang dituliskan di dalam kitab suci. Bagaimana mereka menang dan keluar dari masalah yang menekan mereka pada zaman hidup mereka. Saudara kekasih di dalam Tuhan, semua kita tahu bahwa hari-hari ini dunia sedang terancam, ya, wabah, pandemi, corona, COVID-19 ini begitu mematikan, saudara. Begitu menghantui dan merusak kehidupan kita sebagai manusia. Dan juga merusak kebahagiaan kita sebagai bangsa. Dan ini membuat banyak hal yang berubah dalam budaya dan kehidupan kita, termasuk apa yang kita lakukan dan alami pada sore hari ini. Bahwa untuk menghindari tercemar dan tertular dari virus COVID-19 itu, kita berusaha mengurung diri, kita berusaha untuk menjaga jarak, kita berusaha untuk membawa supaya hidup kita terisolasi dan tidak terpapar dengan kemungkinan adanya penularan wabah pandemi di sekitar kita. Saudara kekasih di dalam Tuhan, hari-hari ini dunia pada bingung, saudara. Dunia pada ketakutan. Karena akibat dan dampak daripada virus corona COVID-19 ini juga tidak hanya menyerang kehidupan orang-orang yang sakit, tetapi orang-orang yang sehat pun ikut terpengaruh dan ikut kena dampak. Karena kemerosotan ekonomi, karena gangguan ya, kehidupan ekonomi dan dari pekerjaan orang yang semua terbatas, maka penderitaan ini juga akan berdampak besar bagi negara dan semua bangsa. Tapi kita ingin belajar pada malam hari ini bagaimana bangsa Israel di bawah kepemimpinan Daud keluar daripada masalah yang menerpa mereka pada masa itu. Bukan masalah yang mudah, saudara. Dalam 3 hari, orang-orang Israel menyaksikan dan mengalami kematian 70.000 orang meninggal. Itu hal yang mengerikan, saudara. Ya. Tetapi saya melihat bagaimanapun juga Tuhan yang menghukum, Tuhan juga yang mengampuni dan mengasihi umatnya. Jika dia mendapatkan kedewasaan, mendapatkan pertobatan di hati orang-orang benar, orang-orang percaya, anak-anak yang dia kasih, maka Tuhan akan menunjukkan jawaban dan jalan keluar untuk menang dari setiap persoalan yang sedang dihadapi oleh kita semua. Saudara kekasih di dalam Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan Yesus di dalam pelayanannya dan dalam pekerjaan pelayanannya pada waktu Tuhan Yesus dulu hidup di dunia ini. Dia melakukan pengajaran dan dia melakukan pemuritan atau melakukan pelayanan ministry, ya saudara. Dan Alkitab mencatat bahwa mayoritas atau sebagian besar dari pekerjaan Tuhan Yesus itu adalah menyelamatkan dengan cara menyembuhkan penyakit-penyakit orang yang dia temui, saudara. Di dalam Alkitab dikatakan dia menyembuhkan orang yang lumpuh, orang yang buta, orang yang kejam, bahkan orang yang sudah mati.
Dia bangkitkan, saudara. Dan Alkitab mencatat bahwa Yesus menyembuhkan segala macam penyakit. Sehingga kita menyebut dia sebagai tabib yang ajaib, dokter di atas segala dokter, saudara. Karena tidak ada yang tidak bisa disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, persoalannya kenapa Tuhan Yesus mengerti cara dan rahasia menyembuhkan semua penyakit. Dan saya pelajari di dalam Alkitab, dan saya pelajari di dalam buku-buku kedokteran dan ilmu kesehatan. Saya menemukan rahasianya, saudara. Ketika Tuhan Yesus berkata bahwa tubuh manusia ini adalah bait Allah, kemah Allah, kemah suci, bait suci Tuhan, maka disitulah sebenarnya rahasianya. Kita harus memandang bahwa kehidupan kita ini sama seperti Tuhan memandangnya, saudara. Ya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa tubuh manusia itu adalah baitnya, rumahnya, tempat Roh Kudus tinggal dan Roh Kudus berdiam. Karena itu kita percaya bahwa rahasia ini sampai hari ini pun tetap menjadi jalan keluar dan jawaban jika manusia mau sembuh, jika orang mau terhindar dari penyakit yang mematikan, apalagi dari penyakit COVID-19 ini. Kita harus memandang hidup kita sebagai rumah Tuhan dan kita harus menjaganya. Karena ada poin yang penting ketika kita mengerti bahwa tubuh manusia itu adalah bait Allah atau rumah Tuhan. Dan ini rahasianya, saudara. Orang Kristen, orang percaya, mengetahui rahasia besar ini, saudara. Kalau kita pegang ini, kita tahu ini, maka di situ kuncinya, saudara. Saya sebagai dokter, sebagai ahli medis, bekerja, menangani dan menyembuhkan orang sakit. Kuncinya juga tidak jauh, tidak berbeda dari apa yang Tuhan Yesus lakukan dulu. Yaitu menjaga kekudusan bait suci atau menjaga kekudusan pasien. Tahukah saudara bahwa sebenarnya kekuatan hidup manusia itu ada di dalam selnya, bahwa di dalam tubuh manusia itu ada yang disebut sebagai mezbah Tuhan, saudara. Mezbah Tuhan di dalam tubuh kita, di dalam sel kita adalah tempat pembakaran. Ya, seperti korban bakaran yang dibakar. Ya, di dalam sel kita dibakar ya protein, karbohidrat, dan lemak untuk menjadi energi, untuk menjadi listrik, untuk menjadi tenaga, untuk menjadi panas, untuk menjadi sumber kekuatan dan kehidupan. Manusia itu bisa hidup kalau mezbah di dalam dirinya berfungsi dengan baik. Orang-orang yang terkena dan sampai meninggal karena COVID-19 adalah karena mezbah di dalam tubuhnya rusak, saudara. Nah, persoalannya adalah apa sebenarnya mezbah yang ada di dalam manusia. Saudara kekasih di dalam Tuhan, sebenarnya semua ini kalau kita belajar dari pelajaran SMP, SMA, ya, atau di pelajaran di biologi, semua kan kita pernah mengetahui yang namanya sel, ya, biologi sel. Dan kita pernah mendengar yang namanya mitokondria. Mitokondria itu adalah sebagai mezbah Tuhan di dalam diri kita. Dan di dalam mitokondria itu ada DNA, saudara. Ada DNA yang mengatur bagaimana mitokondria itu bekerja dengan baik dan menghasilkan kehidupan, energi, dan tenaga buat manusia. Saudaraku kasih di dalam Tuhan, ini rahasianya. Ya. Dan banyak para dokter melupakan rahasia ini dan tidak tahu rahasia ini, saudara. Ya, jadi kalau kita menyembuhkan orang sakit, sebenarnya kita memperbaiki fungsi mitokondria daripada pasien itu. Ya. Kita memperbaiki kerjanya, kita memperbaiki peluangnya. Nanti saudara-saudara bisa membaca, saudara bisa menggali, cari di internet, saudara browsing, saudara lihat apa yang disebut dengan mitokondria. Dan hari ini, sore hari ini saya beritahukan kepada kita, mitokondria itu adalah mezbah Tuhan di dalam manusia. Karena itu di dalam perjanjian lama dikatakan bahwa korban pagi, korban petang itu berlaku selama-lamanya. Ini sama dengan kehidupan kita, saudara.
Kalau mitokondria kehidupan kita itu dalam sel tubuh kita tidak bekerja dengan baik, maka kita akan mengalami sakit penyakit, bahkan akan mengalami kematian. Saudaraku kekasih di dalam Tuhan, kembali kepada pengalaman Daud. Saya percaya, Daud percaya kepada nabinya, kepada pelihatnya. Artinya dia percaya kepada Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan kepadanya, itu yang dia lakukan dengan tepat. Ketika Tuhan mengatakan, buat mezbah, maka dia melakukan, membangun mezbah. Ya, bahkan dia membayar harganya. Daud berani membayar harga untuk membangun mezbah bagi Tuhan yang menyukakan hati Tuhan. Dia bayar harganya, dia tidak mau mendapat sesuatu dengan cuma-cuma. Begitu cara berpikir Daud. Dia begitu mengasihi Tuhan dan dia tidak mau merendahkan Tuhan. Dan saya belajar, saudaraku kekasih di dalam Tuhan. Tuhan membukakan ini luar biasa. Dan saya percaya, orang-orang benar di Indonesia, orang-orang benar di negara ini, bahkan dimanapun manusia yang ada, selama manusia itu memiliki mezbah yang benar di dalam hidupnya, maka dia akan terhindar dari sakit penyakit, kematian, apapun yang bisa mengancam. Tidak akan dia kalah. Saudaraku kekasih di dalam Tuhan, kunci daripada kemenangan Daud atas wabah, atas pandemi yang mereka alami, penyakit sampar pada waktu itu, adalah dengan membangun mezbah. Dengan membangun mezbah yang berkenan kepada Tuhan. Dan Alkitab berkata, ketika Daud mendirikan mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, tulah itu berhenti. Penyakit itu berhenti dalam satu hari. Saudara, saya percaya kita merindukan bahwa pandemi COVID-19 ini juga akan berhenti atas seluruh bumi. Caranya adalah jaga mezbah kita masing-masing. Jaga bait suci Tuhan yang ada di dalam, yang adalah tubuh dan hidup kita. Saudaraku kekasih di dalam Tuhan, bagaimana cara kita menjaga mezbah kita? Ya, bagaimana kita menjaga agar api itu tetap menyala di dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah kita memang harus menjaga agar diri kita tidak tertular atau tercemar oleh segala macam virus dan bakteri. Kalau hari ini kita tahu bahwa COVID-19 itu menyerang lewat pernapasan yang dihirup melalui saluran nafas, maka menggunakan masker adalah hal yang penting dan sangat utama. Agar kita, bait suci Tuhan, rumah Tuhan, tubuh kita ini tidak tertular dan tercemar. Itu yang pertama, saudara. Dan yang kedua adalah kita harus memiliki atau makan makanan yang bergizi. Karena mezbah di dalam tubuh kita itu disusun dari protein dan dari lemak. Sistem kekebalan tubuh kita dibangun oleh protein dan lemak, saudara. Jadi bukan sekedar kita makan karbohidrat atau nasi yang cukup, tetapi kita harus mengkonsumsi protein yang cukup dan lemak yang cukup. Karena itu kita lihat, saudara, kalau pada waktu pelayanan Tuhan Yesus dulu, dia selalu memberi makan. Ya, dia selalu memberi makan orang banyak. Memberi makan pasien-pasiennya. Ya, Tuhan Yesus mengadakan ministry terhadap orang-orang sakit. Dia suruh murid-muridnya memberi makan. Kalau dia katakan, kalau kamu tidak memberi makan, mereka pulang tuh pingsan. Itu sebabnya, saudara, Tuhan Yesus penting dan melihat bahwa bait Allah itu harus tetap berdiri jika dia memiliki sumber nutrisi yang baik. Ya, sumber nutrisi yang baik adalah dari lemak, saudara. Karena itu Tuhan mengajar dan memberi itu, ya, di dalam pelayanannya dia memberi makan ikan, saudara. Dia suka makan ikan, ya, karena omega 3 itu adalah sumber protein lemak yang bagus. Omega 3 itu untuk sistem kekebalan tubuh kita. Ya. Dan yang ketiga, saudara, kita harus melakukan waktu yang cukup untuk istirahat. Ya. Karena kita tidak boleh terus-menerus memforsir, membebani tubuh kita
dengan cara yang tidak bijaksana, sehingga kita mengalami kelelahan yang luar biasa. Karena itu tidur yang cukup adalah rahasia supaya bait suci Tuhan ini terpelihara dengan sempurna. Jangan tidur terlalu malam. Ya, kita tahu gadget, handphone, internet, medsos, itu banyak membuat orang sampai tidur subuh, saudara. Kita harus tinggalkan ini dan harus mengasihi Tuhan dengan menjaga kesehatan kita. Puji Tuhan, saudara kekasih di dalam Tuhan. Kalau 2 Samuel 24 tadi mengatakan, tulah bisa berhenti, wabah bisa berhenti, penyakit itu bisa berhenti. Semuanya akan ada ujung dan akhirnya. Tetapi kita harus melakukan hal yang benar. Daud melakukan hal yang benar, membangun mezbah buat Tuhan. Dan Yesus Kristus Tuhan adalah keturunan Daud, anak Daud. Jadi Tuhan Yesus belajar dari Daud. Bagaimana Daud itu bisa menghentikan tulah dalam 1 hari. Kuncinya adalah memperbaiki mezbah. Mezbah yang ada sekarang adalah mezbah yang hidup. Mezbah yang hidup, mezbah Tuhan yang hidup. Yang ada di dalam tubuh kita, di dalam hidup kita. Karena itu, saudara kekasih dalam Tuhan, jika kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan segenap kekuatan kita, maka kita harus menjaga kesehatan tubuh kita dengan bijaksana dan dengan sekuat tenaga. Dan pemerintah sudah memberikan jalan keluar. Jika kita setia melakukan protokol kesehatan, maka kita akan terhindar dari penyakit COVID-19 ini. Ya. Percayalah kepada firman Tuhan dan percayalah kepada kekuasaan Tuhan. Dia Allah yang disebut Immanuel. Dia tinggal di dalam kita. Karena itu kenapa tubuh kita disebut bait suci. Karena Tuhan yang tinggal di dalamnya, saudara. Jadi kita tidak bisa, jangan berpikir bahwa Tuhan di luar kita. Memang kita menyebut kata orang ketiga, dia. Tapi sebenarnya dia itu ada di dalam diri kita. Dia yang berkuasa mengatur hidup kita. Dia yang berkuasa memegang kekuasaan dalam kehidupan kita. Dia bisa mematikan kita dari dalam. Dan dia bisa memberikan kekuatan dan kehidupan mujizat juga dari dalam, saudara. Karena itu kita harus sungguh-sungguh memperhatikan hal ini. Kita harus sungguh-sungguh mengenal apa yang menjadi rahasia bait suci. Bukankah Tuhan berkata, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kerajaan Allah itu berdiam di dalam tubuh manusia, saudara. Karena itu manusia yang hidup akan dia disebut sebagai anaknya. Dan anaknya akan dia beri otoritas untuk melakukan apapun juga yang dia kehendaki di dunia ini. Puji Tuhan, saudara kekasih di dalam Tuhan, biarlah kiranya rahasia ini menjadi sebuah iman terobosan buat kita. Agar kita tidak perlu takut dan gentar menghadapi keadaan di depan. Pandemi COVID-19 tidak akan tahu kapan berakhir. Hari-hari ini dan minggu-minggu ini timbul terus namanya varian strain virus yang baru. Semakin banyak manusia menggunakan antiseptik, disinfektan, maka molekul virus itu bermutasi, saudara. Dan suatu saat saya percaya kelak akan muncul varian yang tidak akan mempan lagi terhadap disinfektan antiseptik. Virus yang begitu ganas. Karena Alkitab mencatat, musuh kita penguasa di udara. Tapi kalau kita tahu bahwa Tuhan yang tinggal di dalam tubuh kita, Tuhan yang berdiam di dalam tubuh kita, Dia tinggal di dalam tubuh kita, saudara. Maka tidak ada satu virus yang bisa membuat dan mendatangkan maut dalam kehidupan kita orang percaya. Amin. Saudara pegang ini. Keadaan akan semakin berat dan semakin tidak tambah baik, saudara. Kalau saudara kita lihat nubuatan yang diberikan dalam kitab Wahyu, bahwa akan ada 1/3 penduduk dunia akan kena dampak daripada COVID ini dan penyakit menular yang wabah apapun namanya ke depan. Begitu mengerikan. Kalau hari ini penduduk dunia 7 miliar, saudara, bahwa akan ada 2 miliar lebih orang meninggal karena penyakit. Dan ini kita harus waspada. Kita tidak boleh memandang enteng.
Kita tidak boleh hidup dengan tidak bijaksana dan mengabaikan begitu saja peringatan-peringatan yang diberikan oleh pemerintah. Hati-hati, biarlah kita terus menjaga tubuh kita, menjaga kesehatan kita, menjaga hidup kita, agar tetap berkenan kepada Tuhan. Biar Tuhan tinggal di dalam hidup kita selama-lamanya. Biar Dia senang dengan hidup kita, dan tugas kita menyenangkan Dia selalu. Puji Tuhan, saudara, jagalah tubuh kita, jagalah kesehatan kita, jagalah hidup kita, agar tetap berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan dengan sukacita tinggal di dalam tubuh kita, di dalam hidup kita, di dalam pikiran kita, melakukan banyak hal yang menjadi berkat bagi dunia ini. Puji Tuhan, kita adalah keturunan dari Rudolf Giting yang membaktikan hidupnya hanya bagi Tuhan. Kita memiliki DNA keturunan dari orang yang menyerahkan hidup matinya di tangan Tuhan. Karena itu apapun yang kita kerjakan sekarang dan hari ini, kita hidup untuk Tuhan. Kita hanya bekerja bagi Tuhan dan melakukan semuanya hanya untuk Tuhan. Puji Tuhan, saudara kekasih di dalam Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan menjadi inspirasi buat kita untuk tidak takut dan tidak gentar menghadapi hari-hari yang depan. Karena ingat, mezbah Tuhan harus tetap menyala, harus tetap berjaga di dalam hidup kita. Roh Kudus akan menolong kita. Roh Kudus akan menuntun kita. Apa yang kita akan lakukan setiap waktu dan setiap hari di hari-hari ke depan. Karena Dia terus berbicara dan terus memberikan hikmat, terus memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita setiap hari. Puji Tuhan, kiranya Tuhan terus memakai kita, Tuhan terus membaharui iman kita dan membaharui akal budi kita, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan dan semakin dewasa dan menjadi berkat dimanapun kita ada. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu firman-Mu Engkau berikan karena Engkau mengasihi kami dan mencintai kami. Engkau mau memakai hidup kami dan bersama dengan kami melakukan banyak hal di dunia ini. Biarlah semua rencana dan kehendak-Mu itu terlaksana dengan sempurna, ya Tuhan. Biarlah tidak ada satupun maksud-Mu yang gagal dalam kehidupan kami. Biarlah tidak ada satupun Tuhan langkah kehendak rencana Tuhan yang terhenti dalam kehidupan kami. Berikan kami pengertian. Berikan kami understanding, Tuhan. Berikan kami hikmat. Agar dalam kehidupan kami sampai dengan hari ini dan ke depan dan di tahun depan, kami tetap berjalan di dalam iman. Kami tetap berjalan di dalam kebenaran. Dan kami tetap berjalan di dalam kekudusan demi Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau meteraikan firman ini di dalam batin kami. Engkau terdekat Tuhan, lekatkan firman ini di dalam jiwa kami, dalam pikiran kami, agar kami senantiasa menghormati kebenaran-Mu dan menghidupinya hari demi hari, sampai pada garis akhir waktu Engkau tentukan bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya, hanya untuk kemuliaan Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin.